Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa nahnu wa nahnu para hadirin ulul ma'ruf melanjutkan pengajian dalam hadis yang sebelumnya kemarin, hadis dari Umar bin Anas. Sudah saya terangkan bahwa tentang Idul Adha maupun Idul Fitri ini berdasarkan dawuhnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu memang ada satu syarat, anak umroh awalnya harus betul-betul masuk di tanggal baru. Dan itu kalau kita sunnah wal jamaah berdasarkan turunnya Nabi Rasul Bismillah. Syarat kita jika masuk bulan baru itu bukan sekedar menghisap itu menghisap bilangnya dihitung dengan matematika berdasarkan bulan. Ya. Tapi kita harus mengamal jemaah ini karena Nabi dalam satu hadis, bukan hanya satu hadis, berkali-kali hadis. Ada sekitar, kalau saya dalam hadis Bukhari ada 7 hadis yang berbeda yang menjelaskan pentingnya rukyah, tidak sekedar hisab. Dan ini menjadi pertanyaan yang kemarin sudah saya bahas. Apakah zaman Nabi tidak terhisab? Sudah ada. Justru sebetulnya penanggalan-penanggalan yang ada, terutama Hijriah itu, sudah didesain karena berdasarkan perhitungan astronomi tentang munculnya hilal dan berjalan dari matahari. Ini landasan dasar kita bahwa ketika Nabi sudah tahu ada hisab, dan Nabi itu juga tahu tentang bagaimana cara hisab. Karena sahabat yang ahli penghitungan dan itu juga ada. Tapi kenapa kalau Rasulullah masih menekankan doa kita sumu liru'yati wa aqbilu liru'yati. Berkali-kali Nabi itu menyuruh kita untuk ru'yah. Agar sudah mati perhitungan hisab itu. Karena memang Nabi itu mengutamakan betul-betul dalam beragama itu harus takdir, penguatan tidak satu sisi. Apalagi kalau hisab itu, apalagi kalau metodenya terwujud bahwa bulan itu telah ada dan muncul meskipun tidak bisa dilihat. Itu kan kalau dalam hitungan ahli astronomi itu kan sudah masuk perhatian. Nah, makanya ini akan mematikan ilmu, mematikan rukyah yang ini membutuhkan betul-betul kesenian. Itu diterangkan di dalam kitab Falak itu dipakai. Itu beliau yang yang musonefnya itu menjelaskan kepada kita kenapa kemudian rukyah itu harus dijadikan sebagai takkid dari hisab. Karena memang beliau menjelaskan Rasulullah itu menggalakkan umatnya untuk menghidupkan ilmu. Dan salah satu ilmu yang paling utama di dalam Islam itu tentu adalah ilmu falak. Falak ini berarti
kebenarannya tidak satu sisi, karena hitungan matematika itu tergantung rumusnya bagaimana. Makanya metode untuk menghisap itu sebetulnya rumusnya banyak dan terjadi. Mungkin yang jenengan tahu jurusan matematika, karena saya ngambil rendah. Tadi senang matematika, tapi lagi itu jenengan. Jadi kalau matematika itu baru, apalagi dikasih rumus yang macam-macam kayak gitu. Saya tidak begitu. Tapi saya dari apa pengalaman saya di dalam mempelajari falak, kalau tidak ada 3 metode untuk bisa kita punya perhitungan tentang pergantian dengan nah, maka ini kemudian jadi landasan kenapa rukyah itu dibutuhkan. Itu dibutuhkan. Dan ini berkali-kali. Makanya kadang jenengan itu bisa ketemu foto-foto kalender. Hijriahnya kenapa dalam penentuan kalender itu disebut sering. Jadi kadang ada kalender itu yang prediksinya itu awal, ada prediksi yang kedua. Awal dan kedua. Karena metode ini tidak. Maka untuk menjelaskan ikhtilaf tentang perbedaan di dalam membuat rumus tentang ilmu falak ini kemudian Nabi itu menekankan jangan hanya mengandalkan satu kebenaran yang dimukhtalaf ini yang diperselisihkan. Maka kebenaran yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu benar. Ini betul. Yang kedua para hadirin, kenapa kemudian rukyah itu diperlukan? Ini adalah sebagaimana ditanyakan dalam hadis antara baca masyarakat diceritakan dalam hadis tersebut. Ada sekumpulan kelompok rombongan begitu perjalanan, kemudian beliaunya ini entah dari mana namanya rombongan kan sudah saya terangkan. Ini kan satu, kalau bahasa potongan itu kalau mau pakai rombongan itu tanggungan artinya sekelompok orang yang berjalan di apa dari pasir dengan membawa kontak begitu dari mana atau menuju ke mana. Ini namanya rombongan. Nah, mungkin pemerintah buat Rasul. Ya Rasul, tapi saya melihat dulu. Kita ganti bulan. Maka dari sini kita bisa paham. Bagi kita orang apa? Ketika kemudian matematika itu adalah sesuatu yang ilmu yang sangat elit. Ilmu elit itu sebabnya semua orang bisa. Karena ilmu elit itu cuma orang yang ahli matematika ini kan tidak semua orang. Bagaimana kemudian orang-orang tertentu itu menjadi kebenaran? Orang-orang yang ahli matematika dalam teori falak itu kemudian menjadi kebenaran bagi semua orang. Makanya kan menjadi persoalan, menjadi pertanyaan. Terus kita yang awam mencari kebenaran itu apa? Orang-orang elit yang ahli rumus matematika dan menghitung. Ini harus dijawab oleh hadis. Bahwa rukyah ini bisa dilakukan oleh siapa? Sampai orang awam. Jadi kan cobalah sekali-kali dari Muhammad, dari rukyah. Ya tahu. Saya itu dulu kalau pas waktu yang falak saya tidak pernah dapat. Nah, saya tidak pernah dapat 5, 4 gitu. Iya di motor di Allah, di Cigo ada kalau. Ya, karena saya ini mengenai sih, jadi makanya saya senang tidak usul. Tapi ini memparah itu. Jadi urusannya jadi mati. Saya begitu melihat kembali rukyah. Oh, namanya. Ini laku kata ini kalau lewat dihitung itu laku. Karena ini tidak perlu. Kalau kemudian awal bulan itu sudah saya ini 29, kita kan bisa melihat. Oh, bulan itu selesai. Ini metode yang bisa dilakukan di sini. Dan kebenaran ini akhirnya bukan kebenaran yang beberapa orang kan kebenaran elit, tapi kebenaran ini bisa
dipilih oleh umat Islam sampai sekarang. Makanya yang paling tahu dengan urusan perhatian bulan ini biasanya apa? Siapa? Nelayan. Coba nelayan di tengah laut itu apa? Ya. Saya diceritai wali santri saya yang orang pesisir di Beto, di Pasuruan itu mesti. Sampai beliau orang Madura ya, orang Madura itu pernah itu berkali-kali untuk saya adanya daripada harus ke Tanjung Kodong, ke ini susah. Saya bulan itu 3 bulan nanti. Lalu saya ini, pokoknya kalau awal bulan saya melaut itu kelihatan. Cuma saya ini karena bukan orang itu juga benarnya, biasanya saya beritahu dari percaya. Mundur, ya kan ceritanya sih, ya. Karena kan pemerintahnya menunjukkan ada tim, ya itu di depan, ada kodok, ada di contoh, ada mungkin ada di mana, di mana. Memang itu kemudian akhirnya berdasarkan itu. Ya. Paling mudah itu bukan kita di kodok, kita tahu. Karena memang paling teman, tidak terhalang apapun. Nggak ada teman. Jadi makanya dari sinilah kemudian ini alasan saya melanjutkan dari keterangan yang kemarin kenapa kita itu harus nama jamaah bukan tidak percaya dengan hisab, tapi hisab yang ada istilah-istilah dalam perumusannya itu perlu ditakwilkan, dikuatkan dengan menentukan. Dan ini alasan kenapa kemudian Rasulullah SAW menulis kepada kita untuk bukan sekedar menghisap, tapi juga meruqyah. Ini kalau hadirin. Yang kedua yang kemarin juga diperintahkan oleh Rasulullah, ayu biru untuk mokel, ya. Wanita asal jangan bilang sholat. Jadi memang Rasulullah itu bersunnah kita ketika kemudian sudah masuk waktu tanggal 1 Syawal ataupun juga ya terutama tanggal 1 Syawal ya, ataupun juga Idul Adha sebelum kita pergi ke mushola itu lebih disunahkan makan. Ya. Karena saya tidak Anas beliau mengatakan dari Rasulullah layak beliau mengerti ada yang pulang nama Allah. Jangan kalian itu keluar dari dalam Idul Fitri ya, sampai kemudian makan tahun berlalu. Dan ini diteruskan juga oleh hadis yang berikutnya dari Nabi Burdah, Nabi Iqala karena Nabi layak rujuk bahwa Rasulullah SAW itu layak rujuk tidak keluar Yaumul Fitri sampai waktu hari raya Idul Fitri itu hatta yaum sampai makan. Walayat kami Yaumul Adha tadi dan tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Ya, sampai beliau kemudian makan dulu sampai beliau sholat. Ya. Nah, para hadirin rahimahullah. Jadi pertanyaannya, makan sebelum sholat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, apakah kemudian menjadi sesuatu yang wajib karena seharusnya sesuatu? Jawabannya tidak. Ya. Kenapa? Karena perintah itu kalau berdasarkan pada usul fikih ada perintah ini yang menunjukkan ijab, ada yang menunjukkan nah, ya. Ada yang perintah menunjukkan wajib, ada yang sunnah. Kenapa demikian? Ya karena tergantung dari sesuatu yang salih, sesuatu yang bisa memalingkan dari kewajiban itu. Makanya kalau kemudian kita bicara tentang sesuatu yang tidak ada salihnya, al-asl fil amri lil wujub, maka perintah itu sebenarnya menunjukkan wajib. Contohnya di waqimus shalah. Kenapa sholat itu wajib? Karena perintah. Ya. Kenapa? Karena perintah. Dan perintah itu tidak ada takdirnya, tidak ada batasan, tidak ada keterangan, tidak ada syarat, tidak ada apa. Sehingga itu kemudian menjadi wajib. Nah, kenapa kemudian seperti perintahnya Nabi ini menjadi sunnah?
Kenapa bukan sesuatu hal yang wajib? Jawabannya ya karena kita tahu makan ini sebetulnya ada sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah ketika kemudian ada perintah, itu tidak usah diperintah, sebetulnya adalah menunjukkan mubah. Saya kasih contoh, orang kan tadinya kulu wasyur, makanlah, minum, ini kan perintah. Tapi kenapa mau diperintah? Sebetulnya ini kemudian juga masuk ke disebut dan bahwa ini ada bagian perintah. Allah memberikan anugerah kepada kita. Kenapa? Karena tanpa diberitahu, pokoknya lek luwe mesti. Jadi kan lek nolak mesti cukup mobil. Nolak cukup mobil. Mana mobil ini makanya. Mana mobil ini kok gak mobil? Itu kan berarti tak nolak. Lalu nolak mesti. Gak mobil sih. Orang bisa dia ngopi. Pertanyaannya, apakah ngopi jadi perintah itu jadi wajib? Ya, tidak usah diperintah ngopi. Masakan orang ngopi, kalau kan ngopi, dia jadi ngopi. Kan dia ngopi apa? Itu makanya. Ini orang. Makanya ini kemudian ketika kemudian ada perintah, ya, kok kemudian barang ubah perintah, maka ini sebagai bagian dari dia atau maka ini kemarin dari awal ngaji ketika itu tidak ada. Kenapa sih Allah itu melarang kita untuk berpuasa waktu Idul Adha itu? Kenapa kok dilarang untuk berpuasa? Saya bisa jelaskan. Itu bagian dari dia atau Allah dari ibadah. Gusti Allah ini ingin menjamu jenengan, menjamu, nyokong, menjamu itu dijamu ini. Nyokong ini. Kenapa kan? Senajan kalau tidak sejajar fungsi muat, kemudian saya berpuasa terus. Tak boleh. Tak boleh. Ini tahu. Dan inilah alasannya ketika Allah memberikan biasa kepada kita, Allah itu memberikan anugerahnya kepada kita begitu aku. Mesti kalau kita itu mau menjadi hambanya dia, usahain Allah mengumpul kita itu untuk poso. Tapi Allah untuk poso, makanya berubah sebagai masyarakat. Bahwa si Allah kita itu kepada kita. Kalau Allah sudah memberi perjamuan kepada kita, maka kita kalau dengan Allah ini caranya begini. Nanti, kalau kalau jadinya terus, kata udah, kalau udah, jadi kata masih pun, alhamdulillah. Biasanya alhamdulillah kan begitu. Tapi kalau para nabi Allah, ya kami itu kalau lama tidak hujan terus kemudian hujan, dia langsung coplok lagi, kawasan di tengah mata. Tunjukkan apa? Bersyukur. Tapi masalah ini makanya puasa itu banyak TV orang wanita syukur. Kalau itu berwarna sih kepengen hujan, tapi begitu hujan pas kantor mantel kaki mau hujan, malah dipain hujan. Ini loh makanya bersih Allah itu makanya dikain cerita bisa jadi. Loh makanya tasyukur kita. Inilah alasannya kenapa Rasulullah itu makan, meskipun cuma satu kurma. Ya Nabi itu karena kita kurma, itu sama itu. Sebelum beliau berangkat Idul Fitri, saking senangnya, ya Allah, ada puasa sakura, saya ketika poso itu tidak bisa. Alhamdulillah. Jadi keimanan karena bersih Allah, saya tidak oleh poso, haram posonya Allah, alhamdulillah. Saking tasyakurnya itu, maka ini. Jadi makanya menunjukkan kesunahan. Bukan sekedar kajian Nabi ini perintah, tidak. Bukan sekedar kajian Nabi melakukan, tidak. Jadi sunnahnya ini merupakan bagian dari sesuatu hal yang namun bagian dari tasyakur kita. Kenapa? Karena sudah diberi
kan? Alhamdulillah, hari poso, satu rakaat dia buat kejunan. Akhirnya si Soman ada jadi apalah kata agama ini alasan yang Allah sehingga ini dalam riwayat Imam Ahmad termasuk diterangkan wayat ulubuna afrodna mana ini gak perlu bareng-bareng perintah yang ini wayat ulubuna afrodna kalau makan dia sendiri-sendiri aja tidak apa-apa tapi nopo oleh di desa-desa atau tradisi kita di Nusantara makan kok seneng bareng gitu ya kali jadi bareng itu nikmat yang luar biasa termasuk untuk menggotong bersama mengenai diri kasih mana ada bujur itu rumah sana tak penting nang masjid ada diri bujur itu rumah saya nang masjid itu oh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.